Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 421. Meskipun kultivasi Yuan Heng hanya di alam penghindaran gandum, tubuh aslinya adalah kura-kura soft shell emas yang telah dibudidayakan selama ratusan tahun. Fondasinya sangat kokoh, pembudidaya biasa dari alam yang sama bahkan tidak sebanding. Ketika dia menyerbu ke depan, pria parubaya berbaju ungu dan teman-temannya tampak terkejut. Tetap saja, bukan karena mereka takut pada Yuan Heng. Sebaliknya, mereka khawatir jika ini meledak, realem bintang pengumpul Ling Yunhe tidak akan hanya duduk dan menonton. Konflik hampir pecah, ketika tiba-tiba, seseorang berteriak dari dalam Cold Emerald Valley. Makhluk ganas itu terlalu kuat untuk kita. Berlari, cepat dan lari. Teriakan ini masih bergema di udara ketika mereka melihat seberkas cahaya memancar keluar dari lembah. 6 pria dan 3 wanita. Pemimpinnya adalah seorang pria berbaju merah. Dia tinggi dan kokoh seperti gunung, dengan keagungan yang mengesankan. Kelompok itu melarikan diri dengan kecepatan tinggi, dan mereka memotong angka yang agak menyedihkan. Tampaknya mereka menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan sehingga mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Saat mendekati pintu masuk lembah, mereka menghela napas lega, lalu memperlambat langkah. Namun, semua ekspresi mereka mengandung teror yang tersisa. Salam, Master Sekte. Pria parubaya berjubah ungu dan teman-temannya masing-masing menyapanya secara bergantian. Mereka merasa seolah-olah penyelamat mereka telah tiba, dan mereka semua menghela napas lega. Pria berjubah merah itu tidak lain adalah Master Sekte dari Sekte Roh Yuanyang, Yan Junsan, puncak keberadaan istana asal. Mereka yang mengikutinya adalah semua anggota terkemuka dari sekte tersebut. Salah satunya adalah seorang tetua layu dengan jubah panjang biru tua. Namanya Le Changqiao, dan dia adalah salah satu dari 2 tetua tertinggi alam bintang pengumpulan Yuanyang Spirit Sekte. Apa yang terjadi di sini? Yan Junsan yang berjubah merah dan kuat mengamati sekelilingnya, dan ketika dia melihat Yuan Heng, Su Yi, dan teman-temannya, dia mengerutkan kening. Pria parubaya berjubah ungu itu segera menghampirinya dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Tatapan Yan Junsan dan teman-temannya segera mendarat di Ling Yunhe yang jauh. Tidak ada apa-apa untuk itu, dalam kelompok Su Yi, Ling Yunhe, satu-satunya pembudidaya Gathering Stars, tidak diragukan lagi adalah yang paling menarik perhatian. Rekan Taois, bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat? Yan Junsan bertanya dengan serius. Saya Ling Yunhe dari Paviliun Pedang Satu Langit Ki Besar, kata Ling Yunhe dengan tenang. Yan Junsan tampak terkejut, dan ekspresinya berubah agak suram. Kekuatan kolektif para pembudidaya Great Ki berada di urutan kedua di benua itu. Selain itu, Paviliun Pedang Satu Langit adalah ortodoksi teratas Ki Agung. Desas-desus mengatakan bahwa mereka memiliki kultivator spirit Dao untuk menahan benteng, dan akumulasi mereka sangat kuat. Bahkan di Gritsia, mereka akan menjadi faksi kelas 1. Jadi, kamu adalah sesama Taois dari Sekte Pedang Satu Langit. Yan Junsan merenung, lalu melambai. Semuanya, beri jalan, biarkan sesama Taois kita lewat. Pria parubaya berjubah ungu dan teman-temannya dengan cepat membuka jalan. Terima kasih banyak. Ling Yunhe membungkuk sedikit, dan dia dan teman-temannya melanjutkan ke lembah. Saat mereka melewati Yan Junsan, pemimpin Sekte Roh Yuanyang tiba-tiba berkata, rekan Taois Ling, berhati-hatilah. Meskipun kekayaan besar terletak jauh di dalam lembah, itu juga rumah bagi bahaya besar. Sebelumnya, kami mencoba masuk ke dalam, hanya untuk binatang buas yang sangat menakutkan menghalangi jalan kami. Kalau tidak, kami tidak akan kembali begitu cepat. Hati Ling Yunhe menegang, dan dia mengangguk. Adapun Su Yi, dari awal hingga akhir, dia tidak memperhatikan Yan Junsan dan teman-temannya sama sekali. Sebenarnya, mereka juga tidak memperhatikan pemuda penghindaran biji-bijian seperti dia. Hanya setelah melihat Su Yi dan rekan-rekannya menghilang dari pandangan, Le Changqiao yang layu berkata, Guru Sekte, mereka mengatakan, belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Apakah kita akan berperan sebagai Oriole? Mata Yan Junsan berkilat, tapi dia menggelengkan kepalanya. Jika Ling Yunhe itu benar-benar dapat membunuh makhluk ganas itu dan mendapatkan keberuntungan yang dilindunginya, kekuatannya akan terlalu besar untuk kita abaikan. Bahkan jika kita bekerja sama, saya khawatir kita akan menggigit lebih banyak daripada yang bisa kita kunyah. Le Changqiao berkata, lalu apa yang kamu rencanakan? Yan Junsan merenung sebentar, karena Ling Yunhe dan rekan-rekannya tahu kita berada di daerah itu, mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka kecuali mereka yakin bisa menjatuhkan makhluk ganas itu. Lagi pula, mereka pasti khawatir kita akan memanfaatkan keadaan mereka yang lemah. Le Changqiao mengangguk. Memang begitu. Yan Junsan akhirnya tampaknya mencapai keputusan. Sekte Roh Yuanyang kita benar-benar tidak bisa membiarkan keberuntungan ini lolos begitu saja.
Dia menarik napas dalam-dalam, lalu memberi perintah. Diakon Lee, sebarkan kabar tentang keberuntungan Cold Emerald Valley. Anda harus segera memberitahu Flying Spirit Sword Manor, Sekte Saber Hijau yang mendalam, dan Kuil Spirit Mist. Ya Pak, seorang pria parubaya berjubah abu-abu bergegas untuk melaksanakan perintahnya. Lai Changqiao mengerutkan kening. Master Sekte, jika ketiga sekte besar itu terlibat, saya khawatir itu akan menyebabkan masalah yang tidak terduga. Yan Junsan berkata, Marsial Paman, karena saya yakin Anda sadar, Sekte Roh Yuan yang kami tidak cukup kuat untuk menuai keberuntungan ini untuk dirinya sendiri. Hanya dengan menggabungkan kekuatan dengan tiga sekte terbesar di area itu, kita akan mendapatkan bagian apapun darinya. Dia berhenti, dan matanya berkilat dengan cahaya dingin. Selain itu, jika Ling Yunhe dan teman-temannya benar-benar cukup beruntung untuk merebut kekayaan di dalam lembah, kita dapat meminjam kekuatan tiga sekte lainnya untuk menjatuhkan mereka. Mata Lai Changqiao berbinar. Kamu ingin membawa harimau untuk mengalahkan serigala. Yan Junsan tersenyum. Itu tergantung apakah Ling Yunhe dan teman-temannya mampu memanfaatkan kesempatan ini atau tidak. Bagaimanapun, dengan satu atau lain cara, Sekte Roh Yuan yang kami akan mengambil bagiannya. Lembah Zamrud dingin. Semakin jauh mereka pergi, semakin padat hawa dingin di udara. Itu seperti kabut putih yang memenuhi langit. Rasa dinginnya tajam seperti ujung pisau, menusuk dan menyengat kulit mereka hingga seluruh tubuh mereka terasa dingin. Pada akhirnya, Yuan Heng dan King Ya tidak punya pilihan selain mengedarkan kultivasi mereka. Hanya dengan begitu mereka bisa menghilangkan rasa dingin yang menyerang tubuh mereka. Su Yi, bagaimanapun, bahkan tidak menyadari hawa dingin itu. Dia berjalan melewati kabut yin yang dingin tanpa menderita efek buruk sama sekali. Ling Yunhe juga santai. Kultivasinya berada di alam Gathering Stars, jadi dia secara alami tidak takut dengan sedikit energi yin yang dingin. Sepanjang jalan, Ling Yunhe berkata, Rekan Daois Su, saya curiga bahwa para pembudidaya dari Sekte Roh Yuan yang tidak akan hanya berdiri dan menonton saat kita pergi dengan kekayaan lembah. Pikiran Su Yi ada di tempat lain. Tidak perlu khawatir tentang itu. Jika mereka berani terlibat, kita bisa membunuh mereka dan menyelesaikannya. Dalam kehidupan masa lalunya, dia lupa berapa banyak perjuangan untuk keberuntungan yang dia alami. Bagaimana mungkin dia gagal menyadari apa yang sedang direncanakan oleh Sekte Roh Yuanyang? Bunuh mereka dan selesaikan itu. Ling Yunhe sempat tertegun. Kemudian, ekspresinya berubah sedikit aneh. Tapi kemudian, sikapnya masuk akal. Bagaimana mungkin Su Yi mengkhawatirkan hal seperti ini? Dengan kekuatan dan temperamennya, gelombang macam apa yang akan dia bangkitkan ketika dia mencapai sia besar? Ling Yunhe menghela nafas pada dirinya sendiri. Waktu yang cukup untuk menyeduh sepoci teh berlalu sebelum Su Yi tiba-tiba berhenti dan menatap ke kejauhan. Mereka sudah berada jauh di dalam Cold Emerald Valley. Lembah itu dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi, semuanya begitu tinggi, menembus awan. Langit dipenuhi kabut putih dingin. Ledakan. Tiba-tiba, embusan kabut biru pucat yang dingin melesat ke arah mereka, secepat kilat, dan menyelimuti Su Yi. Saat hawa dingin biru pucat menyapu mereka, kabut di sekitarnya mengembun dan membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Murid mereka menyempit, dan rambut mereka berdiri tegak. Dinginnya bahkan memperlambat sirkulasi darah dan ki mereka, itu cukup kuat untuk membekukan seseorang menjadi es batu. Jika mereka belum mulai mengedarkan kultivasi mereka, serangan ini saja akan memberikan kerusakan yang sangat besar. Su Yi, bagaimanapun, tersenyum. Dingin yin mutlak. Memang, ada vena roh yin absolut di sini. Dia melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Kekuatan elemen api mantra Dao dari 5 elemen berubah menjadi cahaya berkabut dan menyapu udara, seperti lahar yang memancar. Itu meledak dengan kekuatan penghancur yang membakar surga. Arus udara biru pucat berderak dan meledak, dan dalam sekejap mata, mereka menguap menjadi kehampaan. Tak lama kemudian, kabut yin yang mengembun di dekatnya meleleh dan menghilang. Pemandangan yang jauh sekarang terlihat jelas. Sebuah gunung hitam pekat berdiri di depan mereka, dengan sebuah gua di dasarnya. Namun, ular piton raksasa seputih salju melingkar di depan pintu masuk. Kepalanya seukuran batu besar, dengan mata merah cerah. Tubuhnya setebal tong air dan diselimuti oleh sisik-sisik seputih salju yang berkilau yang memancarkan cahaya biru sedingin es yang berkabut. Varian spesies kuno, piton snowfin yang mendalam. Ekspresi Ling Yunhe berubah. Ini adalah variasi Yao yang luar biasa, dan mereka memiliki kendali bawaan atas energi yin yang mengerikan. Ular snowfin yang dalam yang bisa berkultivasi bahkan lebih menakutkan, dan mereka bisa membunuh sebagian besar pembudidaya manusia dari alam yang sama dengan mudah. Piton snowfin yang mendalam di depan mereka jelas telah berkultivasi selama beberapa waktu, dan auranya padat dan mengesankan. Itu dengan mudah setara dengan ahli realm Gathering Stars. Yuan Heng, sebagai Yao lainnya, merasakannya paling dalam. Ketika dia melihat piton snowfin yang mendalam, teror yang mencekik muncul di dalam hatinya. Ini tidak diragukan lagi adalah Yao yang perkasa. Bagian yang paling menakutkan adalah, meski belum mengalami metamorfosis,
aura ular itu masih menakutkan. Dia tidak berani membayangkan betapa kuatnya itu setelah mengambil bentuk manusia. King Ya, bagaimanapun, sepertinya tidak mengenal rasa takut. Matanya yang cantik melebar, dan dia berseru, sungguh piton yang cantik. Apakah itu cantik? Dibandingkan dengan nenek moyangnya, naga es tanpa tanduk, itu jauh, kata Su Yi dengan tenang. Naga es tanpa tanduk adalah sejenis roh sejati primordial, makhluk kuat dari garis keturunan naga tanpa tanduk. Naga tanpa tanduk dibagi menjadi 3 varietas utama, naga api tanpa tanduk, naga es tanpa tanduk, dan naga petir tanpa tanduk. Dari mereka, naga petir tanpa tanduk adalah garis keturunan utama, dan mereka dipandang sebagai naga tanpa tanduk dengan garis keturunan paling murni. Mereka dihitung di antara binatang ilahi roh sejati. Di masa lalunya, untuk tujuan memurnikan obat, Su Yi pernah menangkap naga tanpa tanduk yang berdarah murni hidup-hidup. Dia memaksanya untuk dengan patuh mempersembahkan 100 tael darah roh. Tentu saja dia tahu tentang garis keturunan naga tanpa tanduk. Piton Snowfin yang mendalam hanyalah varian subspesies dari naga es tanpa tanduk, ras campuran. Garis keturunannya yang tidak murni membuatnya jauh lebih rendah daripada naga es tanpa tanduk yang berdarah murni, apalagi naga petir tanpa tanduk. Begitu Su Yi mengatakan ini, Piton Snowfin yang mendalam melingkar di dekat pintu masuk gua tiba-tiba menatapnya dari jauh. Mata merah cerahnya mengunci Su Yi, dan menjentikkan lidahnya. Kemudian, ia berbicara dengan suara serak yang dingin dengan sedikit pesona magnetis dan feminin. Kamu hanya seorang kultivator alam penghindaran biji-bijian kecil, tapi kamu cukup banyak bicara. Saya mendesak Anda untuk segera pergi dari sini. Jangan paksa saya melanggar sila membunuh. Perlahan-lahan melepaskan diri dan mengangkat kepalanya. Kabut biru pucat terpancar dari tubuhnya yang seputih salju, dan matanya semerah dan tembus pandang seperti batu rubi, misterius dan mengesankan. Wah, seru King Ya, dan matanya bersinar. Jadi, piton cantik ini sebenarnya perempuan. Saat dia mengambil wujud manusia, betapa cantiknya dia. Teman-temannya tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Begitu juga dengan piton Snowfin yang mendalam. First Immortal of the Sword, Chapter 422. Proses berpikir King Ya tidak diragukan lagi berbeda dari orang lain. Bahkan Su Yi tercengang, tapi kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Yao seperti ini memiliki garis keturunan campuran, dan dasarnya tidak cukup. Hanya berkat kekuatan Vena Roh Absolut Yin yang bisa dikembangkan sampai tingkat ini sama sekali. Jika ingin mengalami metamorfosis sendiri itu akan lebih sulit daripada naik ke langit. Junior, kamu berani memandang rendah aku dengan kultivasi penghindaran gandummu. Aura mendalam Snowfin Piton meningkat, menjadi lebih menakutkan, dan mata merah terang bersinar dengan rasa malu, marah, dan bingung. Kakak Piton, jangan marah. King Ya buru-buru mencoba memuluskan semuanya. Jika kakak Su Yi mengatakan sesuatu yang salah, kamu bisa memperbaikinya. Snowfin Piton yang mendalam bingung sekali lagi. Tapi bertentangan dengan semua harapan, setelah hening sejenak, dikatakan, kakak Su Yi, Anda benar. Saya telah berada di sini selama 300 tahun, dan memang benar bahwa saya hanya berkultivasi ke level saya saat ini dengan mengandalkan kekuatan Absolute Yin Spirit Vein. Selain itu, saya sangat sadar bahwa saya memiliki sedikit harapan untuk mengambil bentuk manusia. Kalau tidak, aku sudah lama membuang tubuh ini dan meninggalkan tempat ini. Ada tidak perlu menyembunyikan kebenaran. Suara serak piton yang magnetis mengandung sedikit melankolis yang baru ditemukan. King Ya berkata dengan simpatik, kakak Piton, jangan berkecil hati. Kitab suci Taois mengatakan bahwa surga tidak akan pernah memutuskan semua jalan dan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mutlak. Bagi para kultivator seperti kami, lebih penting lagi bagi kami mengejar Grand Dao dengan keyakinan teguh. Jika kita melakukannya, sesuatu pasti akan berubah untuk menciptakan peluang. Itulah yang mereka maksud ketika mereka mengatakan, mencapai batas seseorang mengarah pada perubahan, dan perubahan mengarah pada solusi. Kata-kata ini beresonansi dengan Yuan Heng, yang menghela nafas. Saya menghabiskan hampir 600 tahun berkultivasi sendirian di dasar sungai Qinglan. Meskipun saya mengembangkan fondasi yang kuat, meskipun kerja keras saya pahit, saya tidak dapat mengalami metamorfosis dan menjadi seorang kultivator Yao sejati. Tepat ketika saya akan kehilangan harapan dan menyerah dalam mengejar Grand Dao, guru saya muncul dan memberi saya seni transformasi dan teknik kultivasi. Itulah hari di mana aku menentang takdir, bertemu dengannya mengubah jalan hidupku selamanya. Saat dia mengatakan kalimat terakhir itu, dia menyala dengan kegembiraan dan rasa terima kasih. Hanya sesama pembudidaya Yao yang mungkin bisa memahami betapa sulitnya menjalani metamorfosis. Semakin kuat garis keturunan dan bakat Yao, semakin sedikit harapan mereka untuk sukses. Ini adalah pengetahuan umum. Mendalam Snowfin Piton dipindahkan. Siapa tuanmu? Kakakku Su Yi, tentu saja. Kicau King Ya. Anda, Piton itu tertegun, sepertinya tidak berani mempercayainya. Su Yi berkata dengan tenang, aku tidak peduli apakah kamu percaya padaku atau tidak.
Jika Anda dengan patuh membawa kami ke tempat Vena Roh Yin mutlak disembunyikan, saya tidak keberatan memberi Anda kesempatan untuk bermetamorfosis. Piton itu jelas bersemangat, tubuhnya yang besar seperti batu giok merayap melingkar. Namun, mata merah cerahnya tidak pasti. Setelah keheningan yang lama, King Ya merasa sedikit panik. Kakak Piton, ayolah dan setuju. Kakak Suyi adalah pria seperti makhluk abadi, dengan metode yang luar biasa. Dengan bimbingannya, Anda akan mengalami kesulitan untuk gagal dalam metamorfosis bahkan jika Anda menginginkannya. Suyi menggosok hidungnya. Mengapa kedengarannya seperti dia mendorongku untuk bertindak? Jika upaya metamorfosis Snowfin Piton yang mendalam gagal sekarang, bukankah itu semua salahku? Ling Yunhe tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur juga. Rekan Taois, bagi para kultivator, takdir adalah yang paling penting. Bukankah pertemuan kita di sini hari ini adalah takdir? Peluangnya tepat di depan mata Anda. Jika Anda melewatkannya, saya khawatir Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Dia tahu bahwa, tidak seperti banyak Yao lainnya, aura Piton Snowfin yang mendalam sama sekali tidak ganas atau haus darah. Dari awal sampai akhir, itu terkendali dan sopan. Inilah mengapa Ling Yunhe angkat bicara untuk meyakinkannya. Ikut denganku. Akhirnya, Piton Snowfin yang mendalam mengambil keputusan dan merayap ke dalam gua. Suyi dan kawan-kawan mengikutinya. Gua itu gelap dan berkelok-kelok, dengan gelombang energi dingin. Jika seorang kultivator biasa masuk, mereka akan berjuang untuk bertahan bahkan jika mereka mengedarkan kultivasi mereka dengan kekuatan penuh. Namun, itu bukan apa-apa bagi Suyi dan teman-temannya. Tak lama kemudian, ular sanca membawa mereka ke kolam yang luas. Kabut dingin menyelimuti area di sekitar danau. Begitu mereka tiba, King Ya dan Yuan Heng bergidik, dan lapisan es biru pucat terbentuk di kulit mereka. Kalian berdua tidak boleh lebih dekat. Kalau tidak, hawa dingin akan merusak fondasimu, kata Suyi dengan santai. King Ya dan Yuan Heng menghentikan langkah mereka. Vena Roh Absolute Yin ada di bawah kolam, kata Piton Spirit Fin yang mendalam. Apakah kamu berencana untuk mengekstraknya dan membawanya bersamamu? Meskipun nadi roh sangat berharga, itu tidak terlalu berarti bagiku, kata Suyi. Saya di sini untuk mengambil keuntungan dari Yin Qi yang ekstrim di tempat ini saat saya memahami Dao. Vena Roh Yin mutlak hanya bisa muncul di tempat-tempat Yin ekstrim. Bagi Suyi, berkultivasi di sini seperti menemukan kunci pintu mantra Yin Dao. Di sini, dia dengan mudah dapat menangkap jejak mantra Dao Yin. Memang benar bahwa di masa lalunya, Suyi menguasai makna mendalam dari Grand Daos yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Grand Dao Yin. Namun, ketika dia bereinkarnasi, semua kekuatan yang pernah dimilikinya hilang, termasuk penguasaannya atas Grand Dao. Yang tersisa hanyalah pengalaman dan pengetahuannya. Jadi, saat memahami pesona Dao, dia masih perlu menjalani proses untuk melewati ambang batas. Dia perlu mengambil jejak Grand Dao yang tersebar di seluruh ciptaan dan mendapatkan pencerahan ke dalam kebenaran mereka yang mendalam. Tentu saja, begitu dia melewati ambang pintu, pengalaman dan pengetahuan dari kehidupan masa lalunya berarti dia tidak perlu mencari pencerahan lebih lanjut untuk memahami kebenaran mendalam dari mantra Dao Yin. Yang harus dia lakukan hanyalah meredam dan menyempurnakan kekuatannya berulang kali. Memahami Grand Dao, Piton Snowfin yang mendalam bingung. Itu telah tinggal di sini selama 300 tahun, dan selain menggunakan Vena Roh Yin mutlak untuk meredam kultivasinya, ia tidak pernah merasakan jejak apapun seperti kehalusan Grand Dao. Teman Suyi juga tertegun. Mereka jelas tidak mengantisipasi bahwa Suyi juga tidak ada di sini untuk mengklaim Vena Roh Absolute Yin. Suyi tidak menjelaskan, dia selalu terlalu sibuk untuk menyia-nyiakan kata-kata untuk hal-hal seperti penjelasan. Semuanya, tunggu aku di sini. Dengan itu, Suyi berjalan melewati danau dan duduk bersila di atasnya. Kabut putih yang dingin segera menyelimuti sosoknya yang tinggi dan kurus, melapisi rambut dan alisnya dengan embun beku. Ketika Piton Snowfin yang mendalam melihat ini, cahaya kompleks bersinar di mata merahnya yang cerah. Bukankah orang ini takut aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyergapnya? Ling Yunhe melirik ular itu, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Suyi mungkin melakukan ini dengan sengaja. Ini, mungkin, ujian untuk melihat apakah ular itu memiliki niat buruk. Jika ya, itu akan mati tanpa keraguan. Tetapi jika tidak, itu akan menerima panduan Suyi tentang metamorfosis. Pilihan apa yang akan dibuatnya pada akhirnya? Itu harus memutuskan sendiri. Ling Yunhe tahu lebih baik daripada membocorkan rahasia, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Waktu yang lama berlalu, tetapi Piton Snowfin yang mendalam tidak melakukan apapun. King Ya mulai bosan, dan dia tidak bisa tidak bertanya, Kakak Piton, kamu menghabiskan 300 tahun berkultivasi di sini. Bukankah itu sangat membosankan? Snowfin Piton yang mendalam memandang King Ya, sedikit kelembutan dalam kebingungannya. Berkultivasi dalam mengejar Dao selalu menjadi masalah melindungi hati Dao seseorang dan menahan kesepian. Saya bercita-cita untuk mencari Dao, saya tentu saja tidak menganggapnya membosankan. Itu berhenti,
lalu menambahkan, nama saya Bai Wenxing, bukan, kakak piton. Aduh gelombang, kata King Ya dengan gembira. Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak Bai mulai sekarang. Kata ular sanca itu. Adik perempuan, apa yang kamu sebut dirimu sendiri? King Ya, King, seperti jelas, dan, iya, seperti, Tauge. Ketika saya masih kecil, orang biasa memanggil saya Little Bean Sprout, tapi tidak ada lagi yang memanggil saya seperti itu. Itu karena kamu sudah dewasa. Manusia dan ular sedang mengobrol dengan gembira. Saat melihat pemandangan yang mengejutkan ini, Yuan Heng menghela nafas. Tampaknya King Ya memiliki keramahan bawaan. Dia dapat berkomunikasi secara alami dengan Master dan Piton Snowfin yang mendalam, dan semua yang dia katakan dan lakukan benar-benar mudah, sepertinya dia bahkan tidak tahu apa itu kekaguman. Ling Yunhe, bagaimanapun, sudah lama terbiasa dengan hal semacam ini. King Ya juga seperti ini di sekte. Tidak masalah apakah dia berbicara dengan para ahli atau murid terkenal dengan status jauh lebih rendah, atau bahkan dengan burung dan binatang pengembara. Mereka semua senang berkenalan dengannya. Suyi masih melayang di atas danau, ekspresinya tenang. Sepertinya dia sama sekali tidak menyadari semua ini. Dekat Cold Emerald Valley, waktu berlalu, anggota sekte Roh Yuanyang yang berkumpul semuanya menunggu di bawah kepemimpinan Yan Junsan. Pria parubaya berjubah ungu itu berbisik, Master Sekte, sudah 4 jam sejak kelompok dari Paviliun Pedang Satu Langit memasuki lembah, tetapi belum ada gangguan sedikitpun. Haruskah kita masuk dan melihatnya? Yang lain juga mulai kehabisan kesabaran. Masalahnya adalah tidak ada tanda-tanda pergerakan sejak kelompok Suyi pertama kali memasuki lembah. Apakah makhluk ganas yang menjaga gua itu telah membunuh mereka? Atau apakah mereka sudah lama melarikan diri dengan keberuntungan gua? Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Mari kita tunggu sebentar lagi, kata Yan Junsan dengan muram. Tiba-tiba, alis Lai Changqiao terangkat. Anggota dari 3 sekte telah tiba. Suara mendesing. Suara mendesing. Tak lama setelah dia mengatakan ini, 2 garis cahaya terbang. Salah satunya adalah pria parubaya berjubah perak yang membawa kipas batu giok, sementara yang lainnya adalah wanita tua yang cantik dengan gaun istana. Ketika mereka muncul, aura perkasa mereka langsung menyelimuti daerah sekitarnya, mengusir kabut es di dekatnya. Kehadiran mereka sangat mengesankan sehingga beberapa murid Yuanyang Spirit Sect yang lebih lemah merasa sulit untuk menanggungnya. Sesepuh tertinggi ketiga dari Flying Spirit Sword Manor, Qiyu Mochi, dan Grand Elder Lian Lengyue. Murid-murid dari Sekte Roh Yuanyang mengenali para pendatang baru ini dalam sekejap, dan mereka merasa terkejut. Wilayah Gritsia dibagi menjadi 13 provinsi. Dari mereka, Provinsi Langit Selatan paling dekat dengan Cloud Piton Mountains. Ada lebih dari 10 faksi pembudidaya di dalam perbatasan Provinsi Langit Selatan, dan Flying Spirit Sword Manor kokoh di 5 besar. Kedua pendatang baru ini termasuk di antara para ahli top Flying Spirit Sword Sect. Qiyu Mochi adalah kultivator Gathering Stars Realm tahap awal, sementara Lian Lengyue berada di puncak Origin Palace Realm. Mereka hanya 2 orang, tapi sama sekali tidak ada gunanya meremehkan kekuatan mereka. Perlu dicatat bahwa, dari para pembudidaya Sekte Roh Yuanyang yang hadir, hanya Lai Changqiao yang berada di alam pengumpulan bintang. Rekan Taois, jika Anda berkenan. Master Sekte Yan Junsan menyapa mereka dengan senyuman, dan mereka bertiga berbasa-basi. Tak lama kemudian, sesuatu meledak di langit yang jauh, dan cahaya pedang melesat seperti kilat, tiba di hadapan mereka dalam sekejap. Dengan kilatan cahaya, seorang pengguna pedang dengan kemeja abu-abu muncul. Rambut pria itu terurai, dan tatapannya tajam dan acuh tak acuh. Begitu dia muncul, saber kinya yang meluap melonjak ke langit, membelah langit dan mengukir celah panjang di awan. Sekte Saber Hijau yang mendalam, Raja Saber Petir yang mengamuk, Qi Chongxi. Seluruh area gempar, dan suara terengah-engah terdengar. First Immortal of the Sword, Chapter 423. Qi Chongxi. Ketika dia melihat kedatangan terbaru ini, bahkan tatapan Yan Junsan terlihat serius. Sepertinya dia tidak akan pernah menduga bahwa Sekte Saber Hijau yang mendalam akan mengirim karakter kejam ini. Penatua Qiyu Mochi dari Flying Spirit Sword Manor dan ekspresi Grand Elder Lian Lengyue mengungkapkan sedikit ketakutan. Ini adalah kultivator Saber Gathering Stars Realm yang terkenal di seluruh provinsi Langit Selatan. Dia sangat berpengaruh bahkan di Sekte Saber Hijau mendalam, dan dia menempati posisi yang tinggi. Di seluruh provinsi, mereka yang layak menjadi lawannya sangat langka, Anda bisa menghitungnya dengan jari Anda. Mereka mengatakan dia pernah berdiri di tepi Falling Star River dan memutus arus dalam satu tebasan. Dia dihormati sebagai pembudidaya pedang terkuat di Provinsi Langit Selatan, Raja Pedang Petir yang mengamuk. Saber Monarch, aku tidak tahu kamu akan datang. Maafkan aku karena tidak menyapamu lebih awal. Yan Junsan naik untuk menyambutnya, tetapi di dalam hati, dia merasa agak aneh. Dan di sini dia berpikir bahwa Sekte Saber Hijau mendalam akan, paling banyak, mengirim 2 pembudidaya alam bintang berkumpul. Siapa sangka mereka akan mengirim ahli kelas atas seperti Qi Chongxi.
Meskipun mereka juga ahli Gathering Stars Realm, baik Kiyumochi dari Flying Spirit Sword Manor maupun Lai Changqiao dari Yuanyang Spirit Sect tidak setara dengan Qi Chongzi. Aku dengar tempat ini menyembunyikan Vena Roh Yin mutlak, kata Qi Chongzi, tatapannya tenang dan acuh tak acuh. Saya kebetulan membutuhkan Vena Roh Yin mutlak untuk meredam kultivasi saya. Suaranya berdentang seperti logam yang membentur mental, dengan energi yang mengejutkan dan mematikan. Saat dia berdiri di sana, saber terikat di punggungnya, dia langsung menjadi pusat perhatian. Haha, saber monark, dengan bantuanmu, kami pasti akan mengklaim Vena Roh. Yan Junsan tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Qi Chongzi. Dia jelas tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Saber monark, tolong tunggu sebentar. Rekan-rekan Taois kita dari Kuil Spirit Mist belum tiba. Yan Junsan baru saja mengatakan ini ketika suara mendesing. Sesuatu menyapu mereka dari langit yang jauh, seperti gelombang pasang. Sesosok menunggangi ombak dengan momentum yang megah dan mengejutkan. Tak lama kemudian, kedatangan terbaru ini melayang turun dan mendarat di depan mereka. Jubah putihnya disulam dengan tanda awan yang rumit, dan matanya bersinar dengan listrik keemasan yang menyilaukan. Setiap gerakan sepertinya mampu menjatuhkan gunung dan menghancurkan sungai, seolah dia bisa mendominasi seluruh lanskap. Ketika dia tiba, banyak dari mereka yang hadir merasa tercekik, dan ekspresi mereka berubah drastis. Yan Junsan dan Lai Changqiao juga tampak terpana. Dao, Taois Guru 1000 mutlak. Seseorang tidak bisa membantu tetapi berseru. 1000 guru Taois mutlak. Dia adalah ahli Gathering Stars Realm termuda dari Kuil Spirit Mist. Hanya butuh 10 tahun yang singkat untuk maju dari alam istana asal ke alam pengumpulan bintang. Tingkat bakatnya dan kedalaman kultivasinya mengguncang seluruh provinsi Langit Selatan. Hal yang paling menarik, memulai percakapan tentang dia adalah bahwa Master 1000 Absolute Taois berada di urutan ke-7 di papan peringkat bintang pengumpulan Provinsi Langit Selatan, serta anggota termuda dari 10 besar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di hati banyak pembudidaya, dia adalah legenda yang mempesona seperti bintang di atas kepala. Mengapa orang ini datang? Hati Yan Junsan tenggelam. Raja Saber Guntur yang mengamuk sendirian memberikan tekanan besar pada Yan Junsan. Sekarang Guru 1000 Absolute Taois ada di sini, Yan Junsan menyadari bahwa bahkan jika mereka berhasil merebut Vena Roh Yin mutlak, setelah semua orang selesai membaginya, Sekte Roh Yuan yang mereka tidak akan mendapatkan banyak sama sekali. Saya berencana membawa harimau untuk memakan serigala, tetapi sebaliknya, saya malah mengundang mereka ke rumah saya. Yan Junsan menghela nafas pada dirinya sendiri. Namun, secara lahiriah dia berkata, "Salam Daois Master Tousan Absolute." Master 1000 Absolute Taois berjubah putih yang mengesankan dan tirani menyapu pandangannya ke kerumunan sebelum melirik Yan Junsan. "Master Sekte Yan, tolong perkenalkan situasinya. Kalau begitu, ayo segera mulai operasi ini." Suaranya menggelegar seperti guntur, meledak di telinga orang banyak. Petir tak berujung tampak retak dan berkelap-kelip di matanya, itu sangat mengesankan. Baiklah, Yan Junsan langsung setuju, dan tak lama kemudian, dia menjelaskan situasi lengkapnya. Ling Yunhe dari One Sky Sword Pavilion. Seorang kultivator Gathering Stars Realm dari Great Qi berani membuat masalah di sini. Dia benar-benar membuang nyawanya, dengus Qi Chongzi dari Sekte Saber Hijau Mendalam. Pavilion Pedang Satu Langit adalah faksi kultivasi teratas di Qi Besar. Namun, jelas bahwa Qi Chongzi sama sekali tidak peduli tentang itu. Jika sudah 4 jam sejak dia berkelana ke Cold Emerald Valley, dia mungkin binasa di bawah taring piton Snowfin yang mendalam atau kabur dengan keberuntungan lembah. Either way, kita harus mengambil tindakan secepat mungkin, kata Daois Master Tousan Absolutes dengan dingin. Matanya berkilat seperti kilat. Jika kita bertemu Ling Yunhe dan teman-temannya, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Tanya Kiyumochi dari Flying Spirit Sword Manor. Mereka mati, atau menyerahkan nasib baik lembah itu, kata Daois Master Tousan Absolutes. Dia sudah menembak ke arah Cold Emerald Valley. Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak ragu lagi. Semuanya mengikuti jejaknya. Sebelum dia pergi, Yan Junsan memberitahu murid-murid biasa untuk tetap tinggal dan menjaga pintu masuk. Dia hanya membawa Lai Changqiao dan 4 pembudidaya istana asal bersamanya. Jauh di dalam gua, Suyi melayang di atas danau, ekspresinya tenang. Dia tidak bergerak sedikit pun. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam pencerahan yang mendalam dan ajaib. Selama berada di Origin Dao, dia perlu memahami dan menguasai 9 jenis mantra Dao. Ini adalah, masing-masing, logam, kayu, air, api, tanah, yin, yang, angin, dan guntur. Kesembilan jenis mantra Dao ini dapat menyatu untuk menciptakan 3 jenis mantra Dao yang tiada taranya, 5 elemen, yin dan yang, serta angin dan guntur. Inilah artinya menumbuhkan 5 elemen, memurnikan yin dan yang, dan memanifestasikan angin dan guntur. Akibatnya, ketika Suyi mendengar bahwa Cloud Piton Mountains menyembunyikan Vena Roh Yin mutlak, dia dengan tegas memilih untuk mencarinya. Tiba-tiba,
Piton Snowfin yang mendalam berkata, seseorang ada di sini. Aku akan pergi melihatnya. Saat ia berbicara, ia meluncur keluar dari gua. King Ya, kamu dan rekan Taois Yuan Heng harus tetap di sini dan berjaga-jaga, perintah Ling Yunhe. Dengan itu, dia berbalik dan mengikuti ular itu. Di luar gua, Yan Junsan berhenti agak jauh dan menunjuk ke pintu masuk. Semuanya, tolong lihat, Vena Roh Yin mutlak tersembunyi di sana. Kami datang ke sini lebih awal, tetapi ada Piton Snowfin mendalam yang sangat menakutkan melingkar di depan pintu masuk. Bahkan bekerja sama, kami bukan tandingannya. Saat dia mengatakan bagian terakhir itu, dia hanya bisa meringis. Tidak ada bekas pertempuran di sini, dan Piton Snowfin yang mendalam tidak terlihat. Jangan bilang kelompok Ling Yunhe sudah masuk lebih dalam ke gua, kata Kiyumochi dengan serius. Yang lain juga kebingungan. Saat itulah, Piton seputih salju melesat ke arah mereka. Mata merahnya menyapu seluruh kelompok, dan pupilnya sedikit mengerut. Begitu banyak kultivator Gathering Stars Realm. Semuanya, makhluk ganas itu telah muncul. Yan Junsan dan yang lainnya langsung serius dan waspada. Mereka tahu ular piton itu jauh lebih menakutkan daripada seorang kultivator Realm Gathering Stars biasa. Namun, sebelum Yan Junsan dan teman-temannya bisa bereaksi, Ling Yunhe melesat keluar gua setelah ular itu. Kita dalam masalah. Ketika Ling Yunhe melihat situasi di luar, hatinya tenggelam, dan ekspresinya muram. Bahkan mengabaikan yang lain, ada 4 ahli Realm Gathering Stars. Lebih jauh lagi, 2 dari aura mereka bahkan membuat Ling Yunhe merasakan perasaan yang kuat akan krisis yang akan datang. Selain mereka berempat, ada beberapa pembudidaya istana asal di sini juga. Rekan Taois Ling, mengapa kamu bergaul dengan makhluk ganas itu? Mata Yan Junsan melotot. Dia hampir tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya hal yang tidak terpikir olehnya adalah ini, Ling Yunhe dan Piton Snowfin yang mendalam benar-benar bekerja sama. Ini tidak diragukan lagi, sulit dipercaya. Yang lainnya juga tertegun. Mereka semua memakai ekspresi yang berbeda. Ling Yunhe menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan serius, semuanya, kami telah mengklaim semua keberuntungan dapat ditemukan di sini. Silakan, kembali. Kamu adalah Ling Yunhe dari Pavilion 1 Pedang Langit. Aku akan memberimu satu kesempatan saja. Bawa orang-orangmu dan enyahlah sekarang juga. Kalau tidak, aku pasti akan mengambil kepalamu. Kata Taois Guru Seribu Mutlak. Kata-katanya tirani, momentumnya mengintimidasi. Raja Saber Guntur yang mengamuk mengelus rahangnya dan menatap ular itu. Kultivasi Piton Snowfin yang mendalam ini luar biasa. Saya akan menangkapnya dan membawanya kembali untuk menjaga gerbang sekte kita. Yan Junsan menghela nafas. Rekan Taois Ling, kamu bisa melihat sendiri situasinya. Bahkan jika Anda bergabung dengan makhluk ganas itu, Anda tidak mungkin menghentikan kami. Saya mendorong Anda untuk bergegas dan pergi. Kalau tidak, haruskah ini meledak? Saya khawatir akan segera ada kumpulan tulang kering baru untuk menghiasi lembah. Ekspresi Ling Yunhe tidak sedap dipandang, upaya pencerahan Suyi berada di titik kritis. Jika kelompok ini menerobos masuk, itu berarti masalah besar. Tidak perlu membuang kata-kata dengan mereka. Serang saja, kata Piton dengan dingin. Tubuhnya yang seputih salju bersinar dengan kabut, cahaya biru pucat, dan Yaoki yang menakutkan menyebar di sekitarnya. Itu membuka mulutnya dan melepaskan serangan napas dingin berwarna biru pucat, yang menyelimuti Qi Chongzi. Jelas bahwa kata-kata Qi Chongzi telah memprovokasi itu. Seperti telur yang membentur batu. Qi Chongzi mendengus dingin, memegang pedang yang diikat di punggungnya, dan mengayunkannya. Ledakan, petak luas dari cahaya pedang putih berkabut dan petir perak yang mengamuk memenuhi langit dan turun, kekuatan penghancur mereka menyapu keluar. Itu terlihat dengan mata telanjang, saat pedang menyapu ke bawah, itu dengan mudah membubarkan serangan napas dingin berwarna biru muda. Terlebih lagi, kekuatannya tidak berkurang sedikit pun, itu berlanjut menuju Piton Snowfin yang mendalam. Pergi, Piton itu membuka mulutnya, dan pedang tulang yang diselimuti embun beku biru pucat ditembakkan dan memblokir pedang itu. Ketika kedua senjata itu berbenturan, percikan api tersebar, dan gelombang kejut meledakkan batu-batu besar dan tumbuh-tumbuhan di dekatnya menjadi bubuk, meninggalkan retakan seperti jaring laba-laba di tanah. Binatang pintar, hari ini, aku pasti akan menangkapmu hidup-hidup. Tidak ada yang bisa berpikir untuk menghalangi jalanku, tidak peduli siapa mereka. Qi Chongzi tertawa terbahak-bahak, mencengkeram pedangnya, dan menyerang. Ling Yunhe, kami memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Sekarang, aku akan mengambil kepalamu. Praktis secara bersamaan, Taois Master Tousan Absolutes mendengus dingin dan menyerbu langit, lengan bajunya mengepul di sekelilingnya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengayunkan tinjunya, seperti dewa yang menabuh genderang surga. Dia membidik langsung ke Ling Yunhe. Ledakan, langit berguncang. Ini adalah ahli Gathering Stars Realm termuda dari kuil Spirit Mist, dan kultivasinya sangat kuat. Hanya dalam satu pukulan, dia menunjukkan kekuatan yang cukup untuk mendominasi langit dan bumi.
Ling Yunhe tidak punya pilihan selain mundur. Dia melambaikan lengan bajunya, dan 4 pedang daun naik ke udara, membentuk formasi 4 binatang. Ki pedangnya padat dan mengesankan saat dia bertemu musuhnya secara langsung. Gemuruh gelombang, pertempuran pecah seketika, pegunungan di dekatnya bergetar, dan tumbuh-tumbuhan terbakar menjadi abu. Arus energi yang merajalela menyapu kabut es yang menutupi lembah, membersihkan langit. Dalam sekejap, Ling Yunhe dan ular sanca itu menemukan diri mereka tertekan. Keduanya memucat dibandingkan dengan oposisi. Benar-benar tidak ada apa-apa untuk itu, musuh mereka adalah di antara ahli alam Gathering Stars terkuat di Provinsi Langit Selatan Gritsia. Keduanya mendominasi dan menakutkan. Ketika dia melihat ini, Yan Junsan merasa puas diri. Dia berteriak, semuanya, serang bersama. Keluarkan mereka, dan Vena Roh Yin Absolut adalah milik kita. Dia baru saja mengatakan ini ketika Lai Changqiao beraksi, menyerang Ling Yunhe dengan maksud untuk membunuh Qiyu Mochi dari Flying Spirit Sword Pavilion, sementara itu, menyerang Profound Snowfin Python. Ling Yunhe dan Python langsung menemukan diri mereka dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mereka berada dalam bahaya besar. First Immortal of the Sword, Chapter 424. Bahkan sebelumnya, ketika mereka bertarung 1 lawan 1, Ling Yunhe dan Python Snowfin yang mendalam bukanlah tandingan Taoist Master Tousan Absolutes dan Qi Chongxi. Sekarang, dengan Lai Changqiao dan Qiyu Mochi, 2 ahli realm Gathering Stars lainnya, dalam campuran, manusia dan Yao harus bertarung 2 lawan 1. Ini langsung menempatkan mereka pada kerugian yang lebih besar. Tak lama kemudian, Ling Yunhe dipenuhi luka dan berlumuran darah. Dia memotong sosok yang sangat menyesal. Adapun Python, sekarang ada banyak luka yang mengejutkan di tubuhnya yang seputih salju. Darah menyembur dari lukanya yang terbuka. Ling Yunhe menghela nafas. Dia dan Python Snowfin yang mendalam sudah habis-habisan, tetapi jelas bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Binatang kotor, berapa lama kamu akan terus berjuang? Datanglah padaku. Qi Chongxi sepenuhnya tidak terkendali. Dia mengeluarkan tawa yang menggetarkan surga, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih. Ledakan, petir keperakan yang memenuhi langit mengembun, berubah menjadi tangan selebar 100 kaki yang terbuat dari listrik murni. Itu membanting dengan kejam dalam upaya untuk mengambil ular itu hidup-hidup. Python itu sudah terluka parah. Saat melihat serangan ini, mata merah cerahnya bersinar dengan kepahitan dan keputusasaan. Hari ini, ia berpikir bahwa kesempatan yang telah lama ditunggunya akhirnya jatuh ke pangkuannya. Siapa yang mengira bahwa, tepat sebelum kesempatannya untuk bermetamorfosis tiba, ia akan menemui kemalangan seperti itu. Apakah ini takdirku? Python Snowfin yang mendalam putus asa. Tapi baru saja akan ditangkap, dengusan dingin dan marah terdengar. Semut sepertimu berani mengganggu pencerahanku. Kamu mencari kematian. Suara ini seperti dengungan pedang yang jelas, dan meledak seperti ledakan, bergema di seluruh langit dan bumi. Sementara itu, sesosok tinggi kurus tiba-tiba muncul di pintu masuk gua. Dia mengulurkan tangannya, menamparkan, dan menjentikkan. Kekuatan tamparannya berubah menjadi cahaya berkabut dan menyapu seperti kapak menembus bambu, memotong tangan petir raksasa yang turun ke ular Python. Ledakan, petir meledak, menghamburkan hujan bunga api. Murid Qi Chongxi tiba-tiba menyempit. Python Snowfin yang mendalam juga tertegun. Itu sudah menyerah pada keputusasaan, dan ketika melihat bahwa itu adalah pemuda realem penghindaran butir berjubah biru yang telah menyelamatkannya, hampir mengira itu sedang bermimpi. Rasanya benar-benar tidak nyata. Sementara itu, gerakan kedua Suyi, lambaian tangannya, menembakkan busur cahaya pedang bening. Itu melintas di udara, muncul di hadapan Ling Yunhe. Kekuatan tinju yang mendominasi dan menggetarkan surga dari serangan Daoist Master Tousan Absolutes, serta penguasa Giok Lai Changqiao melambai, langsung pecah dan tersebar. Gemuruh, cahaya berkabut dan arus energi yang tidak menentu diaduk dan diaduk. Baik Daoist Master Tousan Absolutes dan Lai Changqiao tertegun. Ketika Ling Yunhe melihat sosok familiar Suyi, dia tidak bisa menahan senyum, dan dia langsung santai. Tak satu pun dari mereka yang tahu lebih baik darinya bahwa, terlepas dari kultivasi alam penghindaran butirnya, Suyi sangat kuat. Sekarang, dia sendirian, langsung membalikkan keadaan dalam pertempuran besar ini. Kedatangannya membuat pertempuran berhenti sementara. Semua mata langsung tertuju pada Suyi. Alam penghindaran butir, seru Qi Chongxi. Dia mencengkeram pedangnya, agung dan mengesankan. Ini Lai Changqiao mengerutkan alisnya dengan bingung. Siapa orang ini? Mata Daoist Master Tousan Absolute berkilat seperti kilat, dan ekspresinya dipenuhi dengan pembunuhan. Dia bersama Ling Yunhe, kata Yan Junsan, terdengar khawatir dan tidak pasti. Aku berasumsi dia hanyalah salah satu junior dari One Sky Sword Pavilion, tapi kekuatannya sebenarnya cukup mengesankan. Ini agak menarik, kata Qiyu Mochi, pakaiannya berkibar di sekelilingnya. Lian Lengyue dan 5 pembudidaya istana asal lainnya tampak tertegun, dan mata mereka membelalak tak percaya.
Seorang pembudidaya penghindaran biji-bijian telah membalikkan keadaan dalam sekejap mata. Tanpa melihatnya dengan kedua mata kepala sendiri, siapa yang bisa mempercayai hal seperti itu? Kalian berdua, mundur. Saya akan menangani sampah ini sendiri. Suyi melangkah keluar dari gua, tatapannya sedingin es. Seolah-olah angin musim dingin yang lama tertahan telah lolos dari kurungan, membekukan langit dan bumi. Terlepas dari pengetahuan, pengalaman, dan kondisi mental yang dia warisi dari inkarnasi sebelumnya, dia marah. Ini jarang baginya. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar marah sejak dia pertama kali membangkitkan kembali ingatan akan kehidupan masa lalunya. Bahkan ketika dia melawan Su Hongli di Jade Capital, dia tidak mengalami fluktuasi emosi yang berlebihan. Alasan kemarahannya sederhana, mereka mengganggunya tepat pada titik kritis pencerahannya. Dia baru saja akan berhasil. Siapa yang mengira seseorang akan mengganggunya? Bagi Suyi, berkultivasi sama pentingnya dengan hidupnya. Dia secara alami tidak bisa mentolerir ini. Tak tahu malu dan sombong. Orang tua ini penasaran untuk melihat di mana anjing dari alam penghindaran butir sepertimu memiliki keberanian untuk menggonggong dan menggeram seperti itu. Kyu Mochi dari Flying Spirit Sword Pavilion mendengus dingin, lalu mengucapkan doa. Dia bergeser, kabur menjadi seberkas cahaya redup dan muncul di hadapan Suyi dengan kecepatan luar biasa. Dia menikam pedang kuno berbentuk ular ke arah Suyi. Pedang kuno berbentuk ular itu diukir dengan rune misterius, dan auranya menyeramkan dan mengesankan. Ketika dia mengayunkannya, jiwa ular hitam melayang keluar dari pedangnya, membawa serta energi yang menghancurkan jiwa dan mengerikan. Itu sangat menakutkan. Pedang iblis ular roh. Ini adalah salah satu senjata spiritual origin Dao tingkat puncak Flying Spirit Sword Pavilion. Itu telah dipadamkan dengan racun yang mematikan, dan itu bisa merusak jiwa dan daging. Budidaya Kyu Mochi yang ditampilkan dalam serangan ini adalah tingkat penuh lebih tinggi dari Nyonya Miao Hua dari Great Chu, dan dia juga benar-benar kejam. Hanya seekor semut, tatapan Suyi dingin dan acuh tak acuh, tanpa suka maupun duka. Dia mengangkat satu jari dan mengetuk udara. Bajingan kecil, kamu jatuh cinta padanya. Ketika dia melihat jari Suyi menyerang, Kyu Mochi menyeringai. Dalam sekejap mata, pedang iblis ular roh terbelah menjadi 3 pedang terpisah, masing-masing dengan aura dingin dan menyeramkan. Seolah-olah 3 ahli Realm Gathering Stars telah bergabung, secara bersamaan menyerang Suyi dari semua sisi. Anak kecil, kamu masih terlalu muda. Anda tidak tahu, tetapi ketika saya, Kyu Mochi, melakukan urusan saya selalu berpegang teguh pada satu prinsip, seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya bahkan ketika menangkap kelinci. Mata Kyu Mochi bersinar dengan kegembiraan yang dingin. Dia saat ini menggunakan Flying Spirit Illusory Sword, salah satu dari 3 mantra pedang warisan kunci Flying Spirit Sword Manor. Rumor mengatakan bahwa ketika pendiri sekte melepaskan mantra pedang ini, dia bisa mewujudkan 9 bayangan pedang. Masing-masing nyata, namun palsu, padat namun tidak berwujud, dan hampir mustahil untuk dilawan. Lebih penting lagi, setiap pedang ilusi bisa meledak sebentar dengan kekuatan yang hampir identik dengan yang asli. Meskipun Kyu Mochi tidak memiliki kemampuan ini, dia bisa mewujudkan 2 pedang ilusi. Melawan musuh dari dunia yang sama, ini sudah menakutkan. Ekspresi Suyi tidak terlalu goyah, dia juga tidak mengubah taktik. Dia hanya membiarkan 2 pedang ilusi menembusnya saat dia dengan tenang menyerang dengan satu jari dan mengetuk pedang iblis ular roh. Kegentingan, senyum Kyu Mochi tiba-tiba membeku. Pedang iblis ular roh meraung. Kemudian, mulai dari ujungnya, hancur 1 inci setiap kali. Kekuatan tak tergoyahkan dari serangan jari Suyi menyebarkan bilahnya dan masuk ke tubuh Kyu Mochi. Menyembur, Kyu Mochi dipaksa mundur dengan semburan darah. Pertama, harta pertahanan dan aura pelindungnya pecah seperti bubur kertas. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya terbelah, seolah-olah dia adalah vas porselen yang baru saja diambil palu seseorang. Darah dan darah kental beterbangan di udara. Suyi menyerang sambil marah. Bagaimana mungkin kekuatan serangan ini biasa saja? Sementara serangannya mungkin tampak seperti satu ketukan, biasa saja, bersahaja, itu menyerang dengan kekuatan sebanyak gunung dewa yang jatuh ke bumi, akumulasi kekuatannya sangat kuat dan tak terhentikan. Seseorang seperti Kyu Mochi sama sekali tidak mampu bertahan melawan tingkat kekuatan itu. Adapun 2 pedang ilusi, mereka berusaha untuk menembus Suyi, hanya untuk terpental dengan dentang, seolah-olah mereka menabrak dinding besi. Keduanya awalnya adalah ilusi, dan setelah menemui rintangan, mereka dengan cepat menghilang tanpa jejak. Hanya dengan satu ketukan jari, Suyi mematahkan pedang iblis ular roh dan menghancurkan tubuh fisik Kyu Mochi. Dan dia melakukan ini tanpa mengalami luka sedikitpun. Pembantaian berdarah, tirani, sepihak itu mengejutkan semua orang yang hadir. Ini, Yan Junsan, Lai Changqiao, Qi Chongzi, dan Taoist Master Tousan Absolute semuanya tampak terguncang. Kyu Mochi adalah pakar tingkat pertama dari Provinsi Langit Selatan, pakar alam Gathering Stars yang telah lama berdiri.
Namun meski menghadapi pemuda realem penghindaran butir, dia gagal memblokir bahkan satu ketukan jari lawannya. Itu benar-benar mengerikan. Ketika Piton Snowfin yang mendalam melihat ini, mata merahnya yang cerah melebar. Ini adalah kekuatan seseorang di alam penghindaran butir. Semua orang tercengang kecuali Ling Yunhe. Dia sudah terbiasa dengan ini. Dia ada di sana ketika Su Yi menebas Madame Miao Hua dan lebih dari 20 sekutunya. Ling Yunhe sudah lama menyadari bahwa dia tidak bisa menilai Su Yi dengan akal sehat. Bahkan di antara para jenius mengerikan di dunia, dia khawatir hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengan Su Yi. Suara mendesing. Sosok gelap tiba-tiba melesat keluar dari kabut berdarah. Itu adalah Qiyu Mochi. Namun, yang tersisa dari dirinya hanyalah jiwanya. Keheranan dan teror yang tersisa tertulis di seluruh wajahnya. Belum mati, Su Yi mengerutkan alisnya. Dia telah meremehkan para pembudidaya realem bintang pengumpulan sia besar. Kumpulan ini belum tentu semua string itu, tetapi mereka memiliki beberapa metode yang menyelamatkan jiwa. Penggarap negara lain bahkan tidak bisa mulai bersaing. Kamu hanya gumpalan jiwa, itu saja. Berapa lama Anda bisa bertahan? Su Yi melangkah maju, melintasi 1000 kaki hanya dalam satu langkah, seolah-olah jaraknya bahkan tidak ada, atau seolah-olah dia telah memampatkannya menjadi 1 inci. Dia berada di depan Qiyu Mochi dalam sekejap, dan jarinya turun sekali lagi. Selamatkan aku, Qiao Mochi berteriak seperti orang gila. Kekuatan jiwanya praktis mendidih saat dia berbalik dan melarikan diri. Semuanya, serang sekaligus, teriak Lai Changqiao. Dia menamparkan udara, memberikan serangan telapak tangan dari jauh. Ledakan, telapak tangan setinggi 30 kaki terbang, memancarkan cahaya keemasan yang mengerikan. Memotong, Qi Chongzi berteriak. Garis saber Qi menyapu langit dengan energi listrik yang sangat besar. Itu seperti arus listrik yang menyapu langit, membunuh, menakutkan, dan penuh dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas. Pedang penghancur kekosongan guntur yang mengamuk. Qi Chongzi mengandalkan serangan ini untuk menjadi terkenal. Rampaging Thunder Daocham melepaskan melalui kultivasi Realem Gathering Stars tahap tengahnya berarti bahwa setiap serangan turun seperti murka Dewa Petir. Pada saat yang sama, Taoist Master Tousan Absolute tiba-tiba melontarkan pukulan. Ledakan, langit tampak runtuh dengan sendirinya saat pusaran air besar terbentuk. Arus udara yang kacau tersebar dengan ledakan yang menggelegar. Kekuatan tirani dari tinju ini langsung memenuhi langit dengan keganasan yang tak ada habisnya. 1000 tinju bela diri tertinggi mutlak. Master 1000 Absolute Taoist telah mendapatkan gelarnya melalui warisan kuno dari teknik kepalan tangan ini. Satu pukulan seperti 1000, dan satu pukulan bisa mendominasi alam semesta. 3 ahli alam Gathering Stars yang perkasa menyerang sekaligus. Kekuatan gabungan mereka cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Sangat kuat. Yan Junsan tersentak. Lian Lengyue juga seorang kultivator istana asal. Bahkan hanya menonton, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan dia merasa sulit untuk bernapas. Mereka hanya tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam hal ini. Jika mereka mencoba, mereka akan menemukan diri mereka langsung ditekan, dan mereka akan menderita kerusakan yang mengerikan. Bahkan ekspresi mendalam Snowfin Piton dan Ling Yunhe berubah meskipun mereka sendiri. Sekilas mereka tahu bahwa para ahli Realem Gathering Stars menggunakan serangan pamungkas mereka. Ketika aku, Su Yi, ingin membunuh seseorang, tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang dapat menghalangi jalanku. Bahkan dengan barisan yang menakutkan di sekelilingnya, ekspresi Su Yi tetap tenang dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Bahkan sebelum suaranya selesai bergema di udara, dia tiba-tiba menggeliat, melangkah ke udara, dan menghadapi serangan mereka secara langsung. First Immortal of the Sword, Chapter 425. Telapak tangan emas Lai Changqiao setinggi 30 kaki adalah yang pertama turun, meluncur ke langit dengan ledakan dahsyat. Su Yi bahkan tidak melihat. Dia hanya melambaikan lengan bajunya, dan segel tangan yang jelas melesat ke udara. Bang! Telapak tangan raksasa yang diselimuti lapisan cahaya keemasan langsung pecah, seperti kaca yang bertabrakan dengan palu. Adapun segel tangan yang jelas, itu terus maju tanpa terkendali, gigih dan tirani, dan menghantam Lai Changqiao. Ekspresi Lai Changqiao berubah secara dramatis, dan dia mengaktifkan serangkaian jimat rahasia secara berurutan. Semua jimat ini menyegel 6 segel pertahanan Ding. Masing-masing dapat memblokir serangan kekuatan penuh kultivator Gathering Stars Realem. Namun, di hadapan segel tangan yang jelas, mereka pecah dengan serangkaian ledakan cepat. Segera, semua jimat meledak menjadi kehampaan. Di hadapan kekuatan yang tak terbendung ini, Lai Changqiao mau tidak mau gemetar. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya, mengeluarkan jimat ungu dan emas, lalu mengaktifkannya. Ledakan, jimat itu meledak dengan cahaya yang bersinar, mewujudkan dewa ilusi. Itu melangkah ke lanskap, kokoh dan mempesona. Cahaya dewa itu sangat kuat, dan memiliki momentum yang tak terbatas. Begitu muncul, ia menamparkan udara dengan tangannya, berbenturan dengan segel tangan bening. Ledakan, sebuah ledakan meledak di atas kepala, mengguncang langit dan bumi. Pada akhirnya,
dewa ilusi itu bertabrakan dengan segel tangan bening Suyi, dan keduanya bubar menjadi kehampaan. Sialan, itu adalah jimat rahasia pelindung Sekte Roh Yuanyang, salah satu dari 5 jimat manifestasi roh Dharma yang ditinggalkan oleh pendirinya. Itu seharusnya mampu memblokir bahkan serangan kekuatan penuh keberadaan Gathering Stars. Bagaimana satu serangan bisa mematahkannya? Bagaimana anak Suyi ini begitu kuat? Ekspresi Lai Changqiao tidak sedap dipandang. Matanya terbelalak, dan hatinya sakit. Tapi saat itulah, pedang penghancur kekosongan Qi Chongzi yang mengamuk dan serangan Master 1000 Absolut Taoist tiba. Yang lain menyaksikan Suyi membalas pukulan mereka, tebasan demi tebasan dan tinju demi tinju. Dia menekan jari-jarinya ke pisau dan memotong. Pedang Qi menembus langit biru, transenden dan halus, menyapu kekosongan. Retakan, retakan, rampaging Thunder Void Destroying Saber yang memenuhi langit milik Qi Chongzi pecah menjadi pecahan-pecahan kecil dan tersebar. Ketika Taoist Master Tousan Absolute meninju, kekuatan tinjunya seperti dewa purba yang mengangkat gunung dewa dan membantingnya ke bumi. Itu tegas dan pantang menyerah. Namun, tidak seperti 1000 tinju bela diri utama 1000 guru mutlak Daois, tinju Suyi tampaknya menembus batas langit dan bumi. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Ketika kedua tinju bertabrakan, sebuah ledakan menggelegar di atas kepala, mengaduk arus energi yang berputar. Taoist Master Tousan Absolutes terhuyung-huyung, dan terlepas dari dirinya sendiri, ekspresinya berubah. Adapun Suyi, setelah menerobos rintangan di jalannya, dia berjuang menuju Kiyumochi. Sama seperti sebelumnya, dia memukul dengan satu jari. Tidak, tatapan Kiyumochi pahit dan hiruk-pikuk. 3 ahli Gathering Stars telah bergabung. Di Provinsi Langit Selatan, mereka dapat dengan mudah menyapu siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Namun sekarang, mereka bahkan tidak bisa menahan serangan Suyi. Sekarang, ketika dia menghadapi serangan Suyi, Kiyumochi tidak punya harapan untuk mengelak. Menyembur, jiwa Kiyumochi bergetar saat kekuatan tajam, kuat, seperti pedang dari jari Suyi menghancurkannya. Itu pecah di udara, tidak meninggalkan apapun. Seluruh lembah menjadi sunyi senyap. Lai Changqiao, Qi Chongzi, dan ekspresi Daoist Master Tousan Absolutes gelap dan suram. Mereka menyerang secara bersamaan, tidak menahan apapun, namun mereka masih belum bisa menghentikan Suyi. Tentu saja mereka terkejut. Lebih jauh lagi, Lian Lengyue, Yan Junsan, dan para pembudidaya istana asal lainnya terbelalak dan lidah keluh. Adegan ini sangat mengejutkan mereka sehingga kulit kepala mereka terasa mati rasa dan hati mereka bergetar. Itu Kiyumochi, salah satu dari sedikit kultivator Gathering Stars Realms dari Flying Spirit Sword Pavilion. Dia telah melintasi dunia tanpa hambatan selama 1 abad, bahkan orang lain dari alam yang sama akan merasa sangat sulit untuk mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Pakar yang sudah lama berdiri seperti ini telah dihancurkan. Pertama, tubuhnya telah hancur. Sekarang, bahkan jiwanya telah dilenyapkan. Dan pembunuhnya, Suyi. Dia hanya berada di alam penghindaran gandum. Piton Snowfin yang mendalam benar-benar tercengang. Sebelumnya, dia hanya setengah percaya bahwa Suyi mampu mengajarinya bagaimana menjalani metamorfosis. Tetapi sekarang, setelah semua yang baru saja dia saksikan, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan King Ya sebelumnya, kakak Suyi adalah pria seperti seorang pria, abadi, dengan metode yang luar biasa. Dengan bimbingannya, Anda akan mengalami kesulitan untuk gagal dalam metamorfosis bahkan jika Anda menginginkannya. Melihat ke belakang sekarang, Piton Snowfin yang mendalam akhirnya mengerti bahwa dia tidak bercanda. Jika Suyi bukan pria seperti dewa abadi, bagaimana mungkin dia, seorang pemuda alam penghindaran butir, membunuh ahli alam pengumpul bintang semudah jika mereka adalah monyet atau ayam. Bahkan Ling Yunhe merasakan gelombang kejutan di hatinya. Kekuatan Suyi jelas telah mencapai ketinggian baru sejak dia telah membunuh Nyonya Miao Hua dan teman-temannya di atas sungai langit yang mengepul. Kemudian lagi, Madame Miao Hua adalah satu-satunya ahli realm Gathering Stars di antara musuh-musuhnya saat itu. Itu tidak seperti barisan yang dia hadapi sekarang, termasuk 4 pembangkit tenaga listrik seperti itu. Selain itu, setiap dari mereka jauh lebih kuat dari Nyonya Miao Hua. Kematian Kiyumochi adalah bukti nyata dari kebenaran pernyataan Suyi sebelumnya, ketika aku, Suyi, ingin membunuh seseorang, tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang dapat menghalangi jalanku. Sepertinya kita bertemu dengan monster sungguhan dari lawan kali ini. Kita tidak bisa menilai kekuatannya dengan kultivasinya. Bagaimana kalau kita bertiga bertarung bersama? Qi Chongzi berkata dengan dingin, tatapannya serius. Tentu saja, Lai Changqiao dan Taoist Master Tousan Absolutes mengangguk. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak ahli yang sangat kuat dengan asal yang tidak diketahui telah muncul di benua Azure. Cukup banyak juga yang muncul di Great Xia. Tidak diragukan lagi, Lai Changqiao, Daoist Master Tousan Absolutes, dan sekutu mereka sekarang melihat Suyi sebagai salah satu sosok tersebut. Bahkan jika kamu bergabung, aku bisa menghancurkan ayam tanah liat dan anjing porselen sepertimu dengan jentikan jariku. Kata Suyi, tatapannya dingin dan acuh tak acuh.
Kurang ajar. Saya ingin melihat bagaimana Anda menghancurkan saya dengan jentikan jari Anda. Mata Qi Chongzi berkilat dengan cahaya dingin, dan saber Qi-nya meledak di sekelilingnya. Retakan terbentuk di udara sekitarnya saat petir yang mengamuk menggelegar di sekelilingnya, suaranya bergema di seluruh langit dan bumi. Suara mendesing. Dia melangkah ke udara dan mengayunkan pedangnya. Seberkas pedang petir Qi menyapu seperti gulungan kain, melintasi langit dan mengelilingi Su Yi di semua sisi. Saber petir mengamuk yang mencakup segalanya. Ini adalah kartu truf Qi Chongzi, teknik penanaman pedang tanpa tandingan di Provinsi Langit Selatan. Ketika Qi Chongzi menggunakannya, itu seperti petir surgawi yang turun dari langit, menyelimuti segala sesuatu ke segala arah. Sepertinya satu tebasan ini bisa membawa malapetaka yang tak terhindarkan bagi semua makhluk hidup. Kekuatannya jauh melampaui sabre penghancur Void Rampaging yang dia gunakan sebelumnya. Namun Su Yi mengungkapkan sedikit ejekan saat dia dengan santai menebas udara dengan jarinya. Pada levelnya, setiap gerakan membawa pesona Grand Dao yang tak terduga. Serangan jari ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya, ini adalah Grand Dao yang direduksi menjadi esensinya, kembali ke kesederhanaan. Gemuruh. Jika saber Qi Chongzi seperti kilat surgawi turun dari atas, maka jari Su Yi seperti gelombang tiba-tiba naik dari bumi untuk menentang langit. Energi asal yang menakutkan dari langit dan bumi berkumpul di sekitar ujung jarinya. Kekuatan besar dan tak terbatas dari serangan tunggal ini tampaknya memenuhi seluruh area, dan gelombang-gelombang yang tak terbatas menyapu. Ketika mereka melihatnya, pupil kerumunan tanpa disadari mengerut. Dia hanya seorang kultivator Grain Avoidance. Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan yang begitu menakutkan? Kekuatan di dalam satu jari ini, dan perubahan meteorologis yang dihasilkan terlalu mengejutkan, terlalu megah, terlalu tak terbatas dan meluap-luap. Kekuatan satu jari sepertinya menutupi segala sesuatu antara langit dan bumi. Bang, 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 serangkaian ledakan rendah yang menggetarkan surga terdengar, dan amukan Qi Chongzi serta tebasan pedang eksplosif pecah seperti mace kertas, tidak memberikan perlawanan sama sekali. Mati, ekspresi Qi Chongzi berubah, dan pedang Qi-nya memadat menjadi pedang petir keperakan setinggi 100 kaki. Serangan Su Yi bisa mengguncang langit, dan itu cukup untuk meratakan seluruh lanskap. Sekuat dia, Qi Chongzi tidak punya pilihan selain untuk habis-habisan. Sosoknya mengabur menjadi seberkas cahaya yang mengalir saat dia menebas dengan marah ke bawah. Petir saja melenyapkan 6 arah. Ini tidak diragukan lagi adalah tebasan terkuat Qi Chongzi, dan dia sepenuhnya menggabungkan esensi, Qi, dan semangatnya ke dalam serangan ini. Ledakan, saber Qi mendidih, dan kilat yang marah menggelegar. Para penonton merasakan sakit yang menyengat di mata mereka. Kekuatan dan momentum pedang ini mengguncang hati dan pikiran mereka. Para pembudidaya istana asal hampir merasa seolah-olah berada di ambang kehancuran. Hanya Su Yi yang tetap tenang seperti sebelumnya. Dia mengedarkan seluruh kultivasinya menyatu dengan pesona 5 elemen ke jari itu. Bagaimana mungkin para pembudidaya dunia duniawi bisa membayangkan kedalaman di dalamnya? Ketika tebasan pamungkas Qi Chongzi turun, kekuatan jari Su Yi bergemuruh dan menggelegar, meledak dengan cahaya tajam yang tak tertandingi saat menyelimuti langit dan bumi. Itu seperti lautan pedang yang tak terbatas. Pedang Qi yang tak terbatas dan menyilang segera mengurangi pedang guntur setinggi 100 kaki Qi Chongzi menjadi serpihan. Kotoran, ekspresi Qi Chongzi berubah secara dramatis. Itu hanya serangan satu jari, namun itu menyelimuti langit dan bumi sejak awal, dan dalam sekejap mata, itu memanifestasikan samudera Qi pedang yang tak ada habisnya. Transformasi ajaib itu bahkan membuat ahli alam Gathering Stars seperti dia merasakan ancaman fatal. Sayangnya, dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Satu-satunya pilihannya adalah menghadapi serangan ini secara langsung. Membuka, Qi Chongzi mengayunkan pedangnya seolah-olah dia sudah gila. Dia tidak menahan apapun. Namun, di hadapan samudera pedang yang mencakup segalanya itu, serangannya sangat kecil seperti percikan tunggal di lautan luas. Dalam sekejap mata, itu menghilang ke dalam ketiadaan. Bang! Para penonton menyaksikan dengan takjub saat pedang Qi Chongzi pecah saat gelombang besar pedang Qi menghantamnya. Itu membelah dirinya seperti bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya kematian dengan 1000 luka. Dalam sekejap, darah, daging, tendon, dan tulangnya telah direduksi menjadi pasta berdarah. Pada akhirnya, meskipun jiwanya berhasil keluar dari tubuhnya, aliran pedang Qi yang masuk dengan cepat memadamkannya. Dalam sekejap mata, jiwanya juga telah bubar. Ini adalah pembudidaya pedang puncak yang telah aktif di Provinsi Langit Selatan Sia besar selama entah berapa tahun. Namun sekarang, satu jari telah membuatnya menjadi abu. Ini adalah bukti nyata dari apa yang dikatakan Su Yi sebelumnya, aku bisa menghancurkan ayam tanah liat dan anjing porselen sepertimu dengan jentikan jariku. Semua orang terdiam. Yan Junsan dan para kultivator istana asal lainnya terlalu terpana bahkan untuk berbicara. Menggigil menjalari punggung mereka, serangan yang baru saja mereka saksikan hanya membuat mereka ketakutan. Qi Chongzi adalah sesepuh agung dari Sekte Saber Hijau yang mendalam, Raja Saber Guntur yang mengamuk yang terkenal di seluruh Provinsi Langit Selatan.
Dia telah menjadi kultivator Gathering Stars Realm terkemuka namun satu jari telah menghabisinya. Mudah membayangkan betapa hebatnya kejutan ini. Lai Changqiao dan Daoist Master Tousan Absolutes terlihat terpukul, ini telah memberikan pukulan telak bagi keinginan mereka untuk bertarung. Sebelumnya, mereka setuju untuk bertarung bersama Qi Chongzi. Mereka ingin bergabung untuk menjatuhkan monster yang bernama Suyi. Siapa yang mengira Qi Chongzi akan mati begitu cepat? Serangan jari Suyi menghadirkan ancaman besar bahkan bagi para pembudidaya Gathering Stars seperti mereka, dan jantung mereka berdebar ketakutan. Bahkan Qi Chongzi yang terkenal telah mati, tidak mampu menahan satu jari pun. Siapa yang hadir yang bisa menjadi tandingan Suyi? Berlari. Tanpa diskusi sebelumnya, Lai Changqiao dan Taoist Master Tousan Absolutes segera membuat keputusan yang sama. First Immortal of the Sword, Chapter 426. Lai Changqiao menembak ke depan dalam upaya melarikan diri. Bahkan Yan Junsan dan yang lainnya mengesampingkan semua kekhawatiran lain dan melarikan diri, melayang di langit seperti pelangi, dengan sangat cepat. Master 1000 Absolute Taoist menghancurkan jimat rahasia. Kabut berdarah menyelimutinya, dan dia menghilang ke udara tipis. Kedua kultivator Gathering Stars Realm menyerah untuk bertarung dan melarikan diri. Biasanya berbicara, bahkan orang lain dari alam yang sama akan merasa sulit untuk menghentikan mereka. Namun, Suyi sudah lama mempersiapkan ini. Begitu mereka berdua melarikan diri, Suyi mengangkat jarinya dan mengetuk udara 2 kali dengan cepat. Kech, keh. 2 garis pedang Qi ditembakkan, tiba di Lai Changqiao dan Taoist Master Tousan Absolutes dalam sekejap. Lai Changqiao sudah beberapa ribu kaki jauhnya saat dia merasakan bahaya. Dia tiba-tiba berteriak, dan penghalang cahaya gelap mengembun di sekelilingnya. Penghalang itu ditutupi dengan pola cahaya yang aneh dan berkerut. Itu seperti perisai spiritual. Bang! Ketika Qi pedang turun, penghalang cahaya bergetar hebat, lalu pecah berkeping-keping. Pedang Qi terus maju, kekuatannya tidak turun sedikit pun saat membelah tubuh Lai Changqiao. Sebelumnya, pakar alam Gathering Stars dari Sekte Roh Yuan yang ini telah berselisih dengan Suyi. Dalam prosesnya, semua harta pertahanannya hancur. Apa yang tersisa untuk memblokir serangan mematikan ini? Menyembur. Ada kilatan cahaya pedang. Kepala Lai Changqiao melayang di udara. Dia hancur, tubuh dan jiwa. Segera setelah keinginan seorang kultivator untuk bertarung hancur, mereka menjadi tidak lebih dari seekor domba yang disembelih di mata lawan mereka. Tentu saja, kenyataan bahkan lebih kejam dari itu, bahkan jika Lai Changqiao telah habis-habisan melawan Suyi mati-matian, dia akan sedikit berbeda dari seekor semut yang mencoba menggoyahkan pohon. Dia ditakdirkan untuk menemui nasib yang sama seperti Qi Chongzi. Suyi tiba-tiba mengerutkan alisnya. Dia juga menyerang Daoist Master Tousan Absolutes, tapi tebasan itu telah diblokir. Ada jepit rambut perunggu yang melayang di atas kepala Daoist Master Tousan Absolute. Itu kusam dan berbintik-bintik karat, dan permukaannya berlumuran darah kering. Namun, jepit rambut perunggu inilah yang dengan mudah memblokir tebasan mematikan Suyi. Diam-diam, tidak mencolok, menetralkan Qi pedangnya. Kelihatannya, itu harta spirit Dao yang rusak dan tidak lengkap. Suyi agak terkejut. Sementara itu, Taoist Master Tousan Absolute mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan panik. Dalam sekejap mata, dia menghilang di cakrawala. Suyi, aku akan kembali di lain hari untuk mengambil kepalamu. Aku akan membersihkan penghinaan ini dengan darah. Teriakannya yang marah dan ganas terpancar dari jauh, bergema di seluruh langit dan bumi. Kemarahan impoten, itu saja. Suyi tidak mau repot-repot memperhatikan pria itu, apalagi mengambil hati ancamannya. Sampai sekarang, dia telah membunuh Qi Yumochi, Lai Changqiao, dan Qi Chongzi, 3 ahli Gathering Star Realm. Dia akhirnya mulai merasa seolah-olah dia sudah cukup melampiaskan. Ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa tidak mengejek dirinya sendiri. Kumpulan badut pelompat ini benar-benar memengaruhi kondisi mentalku. Itu benar-benar seharusnya tidak terjadi. Bukankah dia terlalu kuat? Piton Snowfin yang mendalam tampak bingung, dan pikirannya berdengung. Pertempuran ini berakhir segera setelah dimulai. Suyi menggunakan kultivasi Grain Avoidance Realm untuk membunuh 3 kultivator Gathering Stars Realm tingkat pertama secara berurutan. Menyaksikan tontonan berdarah ini bahkan mengguncang Piton. Dia dalam hati bersukacita bahwa dia tidak memilih untuk melawan Suyi. Jika dia punya, Piton Snowfin yang mendalam tidak berani melanjutkan pemikiran itu. Ini adalah kekuatan yang mengerikan. Dia misterius dan perkasa, dan dia tidak bisa diukur dengan akal sehat. Dibandingkan dengan monster seperti dia, kita semua mungkin juga hidup di dunia lain. Ling Yunhe menghela nafas pada dirinya sendiri. Jika dia benar-benar membandingkan mereka dengan pemuda di depannya, para pembudidaya dunia pasti akan pucat jika dibandingkan. Rekan Taoist Su, apa yang kita lakukan dengan orang-orang ini? Ling Yunhe menenangkan dirinya, lalu melirik Yan Junsan dan para pembudidaya istana asal lainnya. Di Provinsi Langit Selatan Sia Besar, orang-orang ini adalah pakar terkemuka yang dapat mengguncang wilayah mereka masing-masing. Namun sekarang, mereka sudah lama pucat karena ketakutan.
Wajah mereka pucat, dan mereka terlalu takut untuk mencoba melarikan diri. Lagi pula, mereka menyaksikan Lai Changqiao mencoba melarikan diri, hanya untuk Su Yi yang menebasnya di tempat. Rekan Taoisu, kami bersedia mengakui kesalahan dan mempersembahkan semua harta kami untuk menebus kesalahan kami. Terlebih lagi, aku bersumpah atas reputasi Yuan Yang Spirit Sect bahwa kami tidak akan pernah melawanmu lagi. Yan Junsan menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan membungkuk pada Su Yi. Terkadang, keadaan memaksa tangan Anda. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Ketika yang lain melihat ini, bagaimana mungkin mereka berani ragu? Mereka semua menundukkan kepala dalam kekalahan juga. Jika aku membunuh kalian semua, bukankah harta kalian akan menjadi milikku? Su Yi tersenyum tipis. Itu hanya satu kalimat, tetapi hati mereka bergetar, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Namun, ketika Su Yi melihat bahwa mereka bahkan tidak bisa melawan, Su Yi kehilangan minat. Dia melambai dan berkata, kamu bisa pergi. Yan Junsan dan yang lainnya sempat linglung, sepertinya mereka merasa sulit untuk percaya. Rekan Taois, terima kasih banyak telah menunjukkan belas kasihan. Yan Junsan menarik napas dalam-dalam, lalu melepas harta penyimpanannya, sebuah liontin batu giok. Dia dengan hormat meletakkannya di tanah, lalu berbalik dan pergi. Yang lain menirunya, satu persatu. Masing-masing meninggalkan harta penyimpanan mereka. Hanya setelah mereka jauh dan yakin bahwa Su Yi tidak akan menghentikan mereka, hati mereka yang tegang menjadi rileks. Mereka tidak bisa membantu tetapi menyeka keringat dingin dari alis mereka dan mempercepat masa lalu mereka. Dan di sini saya pikir Anda akan membunuh mereka semua, tawa Ling Yunhe. Aku terkejut kamu menyelamatkan mereka. Dalam perebutan nasib baik, tidak ada yang benar dan salah. Lagi pula, aku bukan tipe yang haus darah. Saya meremehkan memusnahkan orang-orang seperti mereka, kata Su Yi. Tangannya sudah berada di belakang punggungnya, dan dia sudah menuju kembali ke dalam gua. Yuan Heng, kumpulkan rampasannya. Saya akan merenungkan Grand Dao lebih lama lagi. Semuanya, tolong tunggu di sini. Yuan Heng segera mulai bekerja. Rekan Taois, apakah rekan Daois benar-benar abadi dari surga? Mendalam Snowfin Piton tidak bisa membantu tetapi bertanya Ling Yunhe. Ling Yunhe berpikir sejenak, lalu berkata, jika memang ada yang abadi di atas sana, rekan Daois pasti salah satunya. Piton Snowfin yang mendalam tenggelam dalam keheningan. Yuan Heng masih mengumpulkan rampasan ketika dia tertawa. Nona Bai, yakinlah. Anda berjuang atas nama tuanku. Ketika dia selesai merenungkan Dao, tidak mungkin dia akan pelit denganmu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebotol pil dan melemparkannya. Ini beberapa obat pemulihan. Anda harus bergegas dan mengobati luka Anda. Piton Snowfin yang mendalam tercengang, lalu berterima kasih. Terima kasih banyak, rekan Taois. Yuan Heng terkekeh dan melambaikan rasa terima kasihnya. Jangan terlalu sopan. Kami sesama kultivator Yao, itu benar bahwa kita saling membantu. King Ya mengedipkan matanya yang besar dan jernih dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakak Yuan Heng, apakah kamu jatuh cinta pada Kakak Bai? Baik kultivator Yao tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Anak-anak berbicara tanpa filter. Jelas bahwa King Ya juga tidak keberatan. Ini membuat kura-kura dan ular agak canggung dan tidak nyaman. Ling Yunhe buru-buru menyeret King Ya pergi. Jika aku meninggalkannya di sini, dia pasti akan terus mengganggu mereka tentang hal ini. Setengah hari kemudian, Su Yi telah melayang di atas danau bawah tanah selama ini, tapi sekarang, dia diam-diam membuka matanya. Dia mengangkat satu jari, dan gumpalan cahaya redup dan dingin mengembun di sekitar ujung jarinya. Udara terdekat langsung dipenuhi dengan rasa dingin yin yang ekstrim. Yin itu keruh, kekuatan bulan, tidak berbentuk seperti air dan sedingin es. Menggunakannya dapat meredam semangat dan memurnikan jiwa. Sayangnya, baik yin maupun yang tidak bisa ada dengan sendirinya. Menguasai mantra Dao Yin jauh lebih rendah dari kombinasi yin dan yang. Su Yi menenangkan hatinya dan fokus pada indranya sejenak sebelum bangun. Dia telah melewati ambang pemahaman mantra Dao Yin. Dengan pengetahuan dan pengalaman dari kehidupan masa lalunya, tidak lama kemudian penguasaannya tumbuh dari pemahaman dasar menjadi, memahami subtitle, lalu menjadi, sukses besar, dan akhirnya, ke tingkat, kesempurnaan. Kakak Su Yi, apakah kamu sudah memahami pesona Dao Yin? Tanya King Ya dengan rasa ingin tahu. Su Yi mengangguk. King Ya langsung berseru, luar biasa. Kembali ke sekte, mereka semua mengatakan saya jenius dalam memahami Dao, tetapi ketika saya merenungkan mantra Dao Cakrawala saya harus tidur selama seminggu penuh hanya untuk memahami petunjuk paling sederhana dari arti sebenarnya. Kamu mencapai pencerahan dengan tidur selama 7 hari. Sudut bibir Yuan Heng berkedut. Metode gadis ini dalam memahami Dao sudah cukup untuk membuat kultivator manapun bermata merah karena cemburu. Pesona Dao dari Cakrawala, Su Yi tidak bisa membantu tetapi berseru. Mantra Dao dari tingkat asal Dao dibagi menjadi 3 tingkat, masing-masing dibagi lagi menjadi 3 kelas. Namun, sistem itu hanya diterapkan pada Grand Tao yang relatif biasa.
Mantra Dao dari Cakrawala adalah mantra Dao yang tiada taranya, itu jauh melampaui sistem peringkat konvensional, dan itu sangat langka. Su Yi tidak akan pernah menduga bahwa mantra Dao yang dikuasai King Ya akan menjadi luar biasa ini. Gadis ini benar-benar tidak sederhana, pikir Su Yi. Ketika dia pertama kali melihat King Ya, yang dia perhatikan hanyalah penampilan, temperamen, dan bahkan tingkah lakunya mirip dengan murid bungsunya, King Tang, ketika dia masih kecil. Baru kemudian, setelah bepergian bersama, dia menyadari bahwa bakat dan akar semangat King Ya sama-sama luar biasa. Akar rohnya murni dan tak tertandingi. Dia memiliki tulang roh daging mendalam yang langka, yang dianggap sebagai akar roh bermutu tinggi bahkan di alam liar. Ini saja membuatnya menjadi 1 dari 10.000. Selain itu, bakatnya juga tidak sederhana, dia memiliki kekuatan pemahaman yang luar biasa dan kedekatan bawaan dengan energi alam. Dia bisa merasakan jejak Grand Dao yang tidak terlihat oleh kebanyakan pembudidaya biasa. Kekuatan pemahaman seperti itu sangat mengerikan bahkan menurut standar 9 provinsi alam liar. Bahkan ortodoksi kuno puncak akan berjuang untuk menerimanya sebagai murid. Misalnya, jika orang biasa melihat pemandangan, paling-paling mereka akan menganggapnya enak dipandang. Namun, seorang kultivator dapat melihat kekuatan pegunungan dan pesona air. Yang benar-benar mengesankan bahkan bisa melihat melalui tren alami pegunungan dan aliran air. Adapun seseorang seperti King Ya, dia bisa membedakan pesona ilahi dari Grand Dao yang tersembunyi tanpa pemandangan, dan dia juga bisa memahaminya. Ini adalah keuntungan dari kekuatan pemahaman yang transenden. Ingatan fotografis dan intelek tajam memucat dibandingkan dengan afinitas bawaan dan pemahaman alam ini. King Ya tidak hanya memiliki tulang roh daging mendalam yang luar biasa, dia memiliki kekuatan pemahaman yang transenden. Dari semua pembudidaya yang pernah ditemui Su Yi di masa hidupnya saat ini, hanya Raja Featherflock, Yue Xichan, yang bisa bersaing dengannya dalam hal ini. Kakak Su Yi, jangan bilang kamu mengerti kedalaman mantra Dao dari Cakrawala. Tanya King Ya. Meskipun dia tidak mengetahuinya, Su Yi sudah lama mengetahui sifat bakat dan akar rohnya. Tentu saja, jika saya punya waktu luang, saya tidak keberatan memberi Anda sedikit panduan tentang cara terbaik untuk meredam mantra Dao ini, kata Su Yi dengan santai. Dia tidak hanya tahu tentang pesona Dao dari Cakrawala, dia bahkan tahu metode kultivasi mana yang paling cocok untuk mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Namun, mungkin karena King Ya dan King Tang agak mirip, Su Yi tidak punya rencana untuk menjadikannya murid meskipun mengagumi bakatnya. King Ya tersenyum manis, kalau begitu aku harus berterima kasih sebelumnya, kakak Su Yi. Nanti, aku pasti akan mentraktirmu banyak persik api. Ling Yunhe tidak mengatakan apa-apa selama ini, tapi dia tidak tahan untuk menonton ini lebih lama lagi. Dia terbatuk kering. Ahem, rekan Taoist Su, apa yang harus kita lakukan dengan Vena Roh Absolute Yin yang terkubur di sini? Dia tidak bisa tidak mengubah topik pembicaraan karena takut Su Yi akan menyerah pada godaan dan menculik King Ya, harta dari paviliun pedang satu langit. Ketika dia mengangkat Absolute Yin Spirit Vein, piton Snowfin yang mendalam di dekatnya tidak bisa tidak melirik Su Yi juga. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.